Halo Sobat Esra dan para pecinta melon hias, kita sudah di kandang Sansevieria nih teman. Kita tahun lalu udah pernah kesini dan hari ini kita mau review kembali nih dengan Om Freddy. Ya. Gimana Om, sehat? Alhamdulillah. Luar biasa, kita udah lama banget Om ya. Lama, setahun lebih. Setahun lebih ya. Iya. Luar biasa, antusias juga lumayan penontonnya ya. Lebih dari 5.000 viewers, 5.000 viewers. Ya. Luar biasa nih. Sampai sekarang masih bertahan dengan Sansevieria Om ya? Masih. Kenapa Om? Masih. Ya, untuk di Sansevieria sebenarnya salah satunya memang hobi sih. Oh, hobi awalnya. Dan juga ini juga tanaman yang memang pertumbuhannya lambat. Betul. Karena karakternya juga variannya banyak. Apalagi sekarang nggak banyak yang hibrid, tapi ya itulah salah satu perkembangan pohon yang di Sansevieria masih, dan kebetulan ini pun juga masih jadi komoditas ekspor yang luar biasa ternyata. Jadi FYI ya, jadi sini tuh pernah di live sama Thailand dan Filipina ya? Apa Filipina aja? Filipina aja. Filipina aja itu sampai 100 pot katanya. Wow, ratusan pot. Maksudnya sekali nge-live. Oh ya, sekali nge-live. Iya, sekali nge-live 100 pot. Artinya itu komoditi yang apa ya, perlu kita banggakan ya, karena masih banyak peminat ya untuk Sansevieria ya. Terus saya mau ngobrol-ngobrol nih Om tentang hybrid nih Om. Di Luhana tuh banyak banget hybrid. Coba Om jelasin tentang hybrid, tentang Sansevieria. Kalau untuk hybrid Sansevieria, salah satu Indonesia memang punya kualitas, beberapa hybrid di Indonesia memang bagus-bagus aja. Bagus. Cuman memang karena banyak juga breeder, jadi hybrid itu kan dari satu tanaman yang di hybrid itu kan nggak selalu punya hasil yang bagus, artinya dari karakter yang bagus. Iya. Gimana sih cara menentukan hybrid itu yang bagus? Karakter yang hybrid yang bagus tuh yang bisa menyimpang dari mother plant-nya, dari induknya, dan dia punya karakter yang khas sendiri. Oh, jadi berbeda dari karakter mother plant. Dari mother plant-nya. Dia punya, karena Sansevieria itu kan dia kecil pasti terlihat bagus ya, Jira. Iya. Tapi ketika dia udah masuk medium, apakah dia masih bisa bertahan dengan kecantikannya? Nah itu ya. Dan ada ketika besar, apakah dia tetap akan bertahan dengan kecantikannya gitu loh. Kadang-kadang kecil dia bagus, karena ada Sansevieria yang kecilnya nggak begitu bagus. Untuk di medium, mulai kelihatan karakternya bagus, gedenya bagus. Ada yang kecilnya itu bagus, mediumnya biasa aja, gedenya berantakan gitu. Tapi ada juga yang dari kecil bagus, medium bagus, besar bagus. Nah itu yang dicari, artinya karakter-karakter. Biasanya kan Sansevieria kan karena ada yang karakternya bisa panjang, betul, ya kan, yang akhirnya menuin tempat. Nah ada yang karakternya dia modelnya rapi, susunannya roset, ya itu yang dicari dengan, karena varian di Sansevieria kan warna juga nggak mesti hijau juga. Betul. Gitu lah, ada yang warna silver, ada yang warna merah, gitu. Jadi banyak variannya. Gitu. Oke, mungkin kita sekalian jalan-jalan gitu ya, buat mengetahui karakter tanaman itu bagus atau enggaknya itu dari mana. Jadi teman-teman belum paham nih, kayak misalnya beli baseball. Karakter baseball yang cakep tuh kayak gimana kita nggak tahu. Kalau yang kemarin kan saya pernah jelasin untuk karakter yang variegatanya tuh, untuk ciri-cirinya. Nah, kalau mungkin di sekarang ini kita lebih bahas untuk ke karakter daunnya, terus pertumbuhan, pola-pola tanaman. Ini Sansevieria ada yang bentuknya dia ada yang roset, ada yang fan shape, ada yang kecil itu roset udah cakep, tapi ntar giliran besar ternyata mature formnya dia tuh nggak roset, ternyata mature formnya dia besar, dia diri tunggal misalnya seperti itu. Oke, siap. Memang beda-beda karakter ya. Jadi nggak 100% kalau beli kita beli yang kecil bakal gedenya cakep. Akan bagus terus. Berarti nggak ada yang menjamin ya? Nggak ada yang menjamin. Dimanapun nggak ada yang bisa menjamin ya? Nggak ada, kecuali memang sang breedernya itu mengetahui bahwa ini mother plant-nya ini, dan kita tahu tanaman itu. Dia akan bergerak, minimal dia gerak tumbuhnya mirip kayak apa yang ikutin ibunya atau bapaknya gitu. Oke, biasanya seperti itu. Oke, teman-teman, jadi itu ya poinnya, kalau misalnya kita beli hybrid itu belum tentu 100% bakal jadi cakep. Yang bisa menjamin dia ada, ya hanya Tuhan yang tahu. Kalau biasanya tuh kalau bagi seller-seller yang baik, yang baik nih, seller yang baik itu selalu dia menunjukkan performnya. Jadi contoh gedenya. Iya, dia kadang-kadang nunjukin ini besarnya seperti ini. Oke, siap. Jadi dia memang udah uji QC-nya udah diuji dulu, tanaman itu dia rawat. Nah, dia bentuknya besarnya seperti apa, orang tahu. Memang kalau udah besar kan memang
butuh waktu yang lama untuk disansi ya. Okay. Biasanya orang nyari yang ekonomisnya nih. Nah, itu dirawat yang kecil-kecil nih, ini yang kecilnya. Nah, gedenya ada. Nah, jadi dia ada compare, oh kalau saya merawat ini nanti akan besar akan jadi seperti ini. Oke, siap. Untuk kali ini ada nggak sih Om di sini hybridnya? Hybrid? Ada, tapi saya nggak tetap seperti biasa. Karena di sini kan memang dominannya itu karena saya senangnya spesies. Hybrid ada, tapi beberapa hybrid yang memang benar-benar saya suka dan memang udah tahu nih bentuk karakternya seperti apa ya biasanya ada ya? Ada. Oke, siap. Ada juga, bukan berarti saya nggak ini hybrid, karena hybrid juga salah satu kebanggaan dari kita Indonesia, gitu di Indonesia. Betul. Thailand pun juga sama mengeluarkan hybrid yang kita saingan lah sama Thailand sama Filipina. Dia juga ngeluarin hybrid yang bagus gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman kadang-kadang kan banyak lah yang kemarin dari viewersnya Ejra tuh yang waktu lab pertama di sini itu dia discuss nanya, kok kenapa saya beli hybrid ini tiba-tiba jadi gedenya gini gitu. Nah, informasinya seperti apa? Jadi banyak yang seperti itu. Nanti kita ya sambil jalan kali ya sambil jalan. Nanti kita akan discuss. Ternyata ya luar biasa sih, luar di luar negeri itu peminatnya masih banyak. Contohnya nih yang 15 juta berapa, 14 juta nih ya tadi ya? 14 juta ada yang berani di Filipina. Nggak kalah ya ternyata ya. Iya. Luar biasa loh. Aduh, luar biasa nih ya. Om Freddy masih bertahan di Sansevieria sampai sekarang ya. Iya. Oke, teman-teman yang baru pertama kali nonton nih, Om, kita lokasinya di mana ya Om, kalau boleh tahu? Saya ini ada di Cibubur City, perumahan Cibubur City. Jadi ini gardennya ada di rooftop. Di atas rumah. Ya, di perumahan Cibubur City. Cibubur City ya. Lokasinya di Jalan Alternatif Cibubur sebelum Kota Wisata. Nah, teman-teman boleh ntar kalau mampir boleh main ke sini nih. Boleh, ya. Karena ada juga yang datang kemarin. Oh iya datang. Iya, jadi penasaran ada yang minta, aku mau datang lihat langsung. Saya lebih welcome ketika lihat langsung. Jadi bisa lihat sendiri secara fisiknya. Oh nih mau lihat ini nggak apa-apa. Boleh ya, terbuka teman. Buat kesini tetap boleh. Terbuka ya. Oke, nomor WhatsApp biasa ntar saya letakkan di video paling atas. Teman-teman nggak screenshot dan tanya aja stoknya. Tapi teman-teman ya kalau udah mau diskusi juga nggak apa-apa. Diskusi juga boleh. Tapi kalau udah setahun lebih ya teman ya. Jadi jangan ditanyakan stoknya yang itu ya, karena harganya pasti berbeda ya Om ya. Ya kadang terkadang karena waktu kan dari waktu itu terakhir 2023 ya kan. Ya. Nah itu setahun berjalan tuh ada yang nanya gini, Om saya ada, cuman untuk yang tanaman ini udah nggak ada, atau udah jadi induk, atau pohonnya udah besar. Harganya gitu. pasti berbeda karena ya memang teman belum kan memang di Sansevieria ini bagi saya tujuannya untuk buat review, buat ke teman-teman supaya lebih mengenal lagi tentang tanaman Sansevieria. Iya. Gitu. Jadi kalaupun ada yang dijual, ada. Tapi saya nggak fokus untuk, maksudnya untuk di Ejra ini, saya lebih senang untuk edukasi, mereview, untuk mengedukasi. Mengetahui tentang ID Sansevieria. Karena jujur aja, saya sendiri belum paham mengenai Sansevieria. Teman-teman juga mungkin sambil belajar sama Om Freddy-nya. Dan ini sama-sama belajar. Dan di daerah Jabodetabek untuk yang seller atau petani Sansevieria tuh nggak banyak juga ternyata ya. Iya, lumayan sih. Lumayan. Ada di beberapa tempat. Cuman nggak begitu banyak gitulah ya. Oke, kita mulai aja kali Om ya. Baik. Oke, Sobat Ezra, kita akan lihat ya untuk koleksi-koleksi Sansevieria yang ada di Hobbies Nuseri ya, masih sama ya. Hobbies Nuseri sama. Sesuai namanya ya, hobi ya. Awalnya dari hobi. Gitu. Oke, kita mulai Om ya. Baik. Oke Om, kita mulai Om, dari yang mana Om? Ya, ini saya akan nunjukin salah satu hybrid lokal kita. Hybrid lokal kita? Yang memang ini bagus sekali, tapi ini ukurannya memang masih medium. Oh, medium. ID-nya apa nih? Ini ID-nya Selomita. Saya lupa nih mother plant. Oh. Kenapa? Enggak, yang penting kalau di hybrid itu yang penting udah ada namanya ya. Jadi kita udah nggak perlu nyebutin lagi nama mother plant-nya. Teman kadang-kadang bagi orang yang kepengen tahu, emang suka disebutin. Oh, nah gitu. Ini dia punya karakter daunnya tebal. Daunnya tebal ya teman-teman. Dia flat leaf, dia tebal, dan dia pertumbuhannya nanti akan mengipas. Oh, mengipas karakter daunnya nanti. Jadi dia melintir, mutir, twist, dan cenderung rapat nantinya. Karena ini masih di size juvenil. Size kecil. Maksudnya juvenil tuh maksudnya size kecil ya. Nah ini variegatanya yang seri yang Aurea. Ada yang seri. Nah ini juga striata sama ya? Ini yang modelnya striata. Oh, striata. Nah, dia nanti formnya bagus. Ini salah satu yang hybrid yang punya form yang bagus. Oh, gitu. Ini dibanderol berapa Om? Kayak gini Om, kalau boleh tahu Om? Wah, nah kalau dibanderol nanti kali ya, nanti. WhatsApp. Ya, untuk gimana?
Kalau ada yang mau. Saya takutnya nggak available, makanya di sini kita diskusi ya, ini aja. Siap. Saya nanti kalau mau yang available tanya WhatsApp karena aja. Karena ada yang size kecilnya tuh ada. Oke, yang size kecil, yang agak ukurannya besarnya juga ada gitu. Ini cakep teman-teman tuh. Ya, oke. Ya kalau mau nanya available nanti di WhatsApp aja boleh. Ya, nggak ada masalah gitu ya. nanti. Oke, lanjut Om. Oke, ini ada seri-seri hybrid. Ini juga apa Om namanya? Namanya Marga. Marga. Ya, ini juga dia termasuk seri daun medium ya. Dia bukan daun tebal, tapi dia juga bukan daun yang tipis. Marga ini dia tipikalnya roset. Jadi formnya dia akan roset terus sampai melintir. Enggak, dia akan roset aja. Roset. Kayak mawar. Oh, mawar. Terus aja dia roset terus. Oke. Dan ini salah satu juga yang masih jadi tanaman kontes. Oh. Jadi tinggal kalau di hijaunya ya, di hijaunya dia masih dari tantangan. Kalau untuk di variegatanya, nah ini adalah masih jadi tantangan. Karena kenapa Om? Marga ini masih karakternya belum sampai ada yang benar-benar bisa stabil sekali, variegatnya bagus di atas, semua varian stabil itu ya. Kadang-kadang ada yang variegatnya agak dikit, ada yang sebelah sini agak banyak, kayak gitu. Kalau untuk di variegata ketika di kontesnya kan harus poinnya harus stabil varian. Ya, menjaga tapi kan kita nggak bisa menjaganya ya, betul. Itu karena memang dari karakter tanamannya. Ya, jadi ini memang masih oke. Nah, ada juga yang hybrid alami. Hybrid alami. Ya, maksudnya gimana? Hybrid ya alami tuh kita tidak selfing. Menyilang, ya artinya dibantu oleh alam. Alam ya. Nah, karena kebetulan 2. Oke, siap. Tapi emang ini masih belum juga apakah ini belum bisa ada yang jamin bahwa ini hybrid, tapi apakah ini selfing atau ini alami atau memang diciptakan? Karena ini belum ada namanya. Ini namanya Robuscula karena dari silangan Pinguicula dan Robusta. Oh, Pinguicula dengan Robusta. Jadi seperti ini teman ya. Tuh cakep banget ya. Nih dia twist. Muter ya? Iya, dia muter, dia terus nanti endingnya dia akan jadi Robusta. Jadi karena Robusta. Fan shape nantinya. Oh. Aslinya nanti besarnya akan fan shape, tapi ketika kecil ya dia masih twist. Oh, twist. Nanti gedenya bakal sweep. Nah, dia akan fan shape. Jadi kayak ngipas. Ngipas kayak gini ya. Nah, dia akan ngipas. Oke. Nah, ini jadi perubahan karakter di Sansevieria itu nggak mesti kalau kecil itu kelihatannya roset kayak begini, tapi ketika besarnya akan tetap seperti ini, tidak. Oke, itu yang dimaksud tadi ya. Jadi sebaiknya kalau misalnya nanti teman-teman mungkin membeli di tempat yang lain atau pengen tahu karakter Sansevieria itu kecil itu tidak menjamin bentuknya form besarnya ya. Gitu. Jadi kayak gini nih misalnya contohnya, kan ini twister ya, belum tentu jadi twister. Twist gitu terus, putar terus, belum tentu gitu tapi ya. Tapi dia bisa fan shape, karena besarnya ini dia akan fan shape. Oke, siap. Itu salah satunya. Oke, kita lanjut lagi nih Om. Ada idea apa Om? Kalau yang ini juga di sini ada hybrid juga. Hybrid ini apa nih? Black Rose. Black Rose itu, tapi memang udah hybrid lama ya. Ini memang hybrid yang saya belum tahu, tadi lupa nih. Ini kalau nggak salah dari Thailand, salah satu hybrid dari Thailand. Kalau saya nggak salah ya. Iya. Dan ini dia punya karakter karena dibilang Black Rose karena dia roset. Dia karakternya memang rose, dia bentuknya roset dianya. Dan mature formnya ketika dia besar, kalau kecil memang rosetnya bagus seperti ini. Ini Black Rose juga. Ini Black Rose juga. Oke. Jadi dia agak rebah. Kenapa kok yang ini dia lebih tegak ya? Karena dia anakan induk besar. Kalau yang ini anakan induk kecil. Oh gitu. Jadi kalau anak induknya kecil dia bisa roset. Tapi kalau dia induknya besar, karakter mature formnya dia tetap akan seperti ini. Dia tetap roset tapi lebih cenderung tegak. Oh bisa gitu ya? Maksudnya karakter satu pohon aja bisa dua gitu ya? Itu dia di Sansevieria itu karena memang benar harus kenal dengan karakter pohonnya. Oke. Jadi terkadang nih ada beberapa teman-teman yang baru main juga diskusi kemarin yang dari YouTube-nya Ezra pun juga ngabarin ke saya, Om, saya beli nih tanaman. Oh enggak, itu sebenarnya tanaman itu sama semua karena yang dia beli yang satu udah mature, yang satu masih juvenil, yang satu masih remaja, masih medium.
Yang struktur yang ini kecil, roset, tapi ketika gedenya fanshape. Ternyata panjang-panjang batangnya gitu. Contoh kayak robuscula ini bagus di ukuran medium. Mediumnya bagus ya, kayak gini nih. Di mediumnya itu tidak bagus lah dia. Iya, roset lah ya, roset itu ya. Tapi karakter dia, karena dia ini bukan batang yang gemuk. Jadi ketika nanti dia besar, batangnya akan kurus, tapi dia fanshape. Jadi malah ketika fanshape-nya itu tidak keker, jadi karena batangnya kurus. Oke, karena batangnya daunnya tipis. kurus, ya, tipis ya. Ketika dia bagus itu sampai ukuran medium. Medium aja ya. Ketika udah besar itu, kalau dari versi saya itu kurang, tampilannya kurang. Makanya di tanaman sansevieria ini ketika robuscula ini kan karena ini silangannya, tadi belum ada yang kasih nama, kira kita pakai nama mother plant-nya robusta dan pingicula, jadi disingkat jadi robuscula. Nah ini kalau misalnya turun kontes, dia cuma sampai di kelas remaja aja. Oh, remaja aja. Karena kalau udah sampai besar kurang ya. Biasanya kurang bagus. Kurang bagus tuh ya teman-teman ya. Jadi karakternya kayak gitu. Oke, lanjut lagi nih Om, ada apa lagi yang kita bahas? Edinya di hybrid ini juga ada yang bagus ini. Edinya apa ini Om? Ini pagoda. Pagoda. Nah ini pagoda. Nanti ada yang besarnya nanti saya ambilin. Coba. Untuk seri pagoda. Sekalian aja nggak Pak? Kita bawa. Enggak, ini sih. Oh sini. Ya. Nih teman, pagoda. Wah iya cakep banget teman-teman. Awesome. Ya. Tuh. Ini foamnya. Tuh, ini karakter yang bagus ya Om ya? Ya. Bila dijelasin nggak Om, karakter bagus tuh yang kayak gimana kalau buat sansevieria? Karakter bagus tuh untuk sansevieria, karena memang di sansevieria kan kita bicara kelas variegata ya, artinya motif variegata itu yang seperti saya udah jelasin di awal di video waktu tahun lalu itu. Ada karakter striata yang paling bagus ya, karena dia lapis, yang dibilang bahasanya lapis legit. Lapis legit ya. Jadi degradasi antara warna hijau dan warna kuning itu seimbang. Seimbang, betul. Ada yang seri marginata, variegata tipe marginata yang variegatanya itu cuma di pinggir aja. Oke. Terus ada yang aurea itu yang full kuning ya. Tapi masih ada hijaunya, biasanya di tengah-tengah daun. Ya. Nah, terus ada satu lagi saya lupa itu marginata, mediopicta itu yang kalau marginata kan warna kuningnya itu ada di samping. Kalau berbeda dengan mediopicta itu yang hijau daunnya yang di samping. Jadi dia full tengah-tengahnya kuning, hijaunya sampingnya hijau. Oke, siap. Tapi untuk karakter variegata marginata sama striata sama mediopicta itu nggak begitu banyak untuk di sanse. Oh gitu. Jadi lebih banyak untuk di jenis sukulen lainnya, contoh kayak agave dan lain sebagainya. Nah kalau untuk di sansevieria sendiri, jadi karakter-karakter yang diinginkan atau yang dikejar, diburu itu adalah karakter-karakter yang modelnya striata. Artinya yang lapis seperti ini. Ini juga hybrid tower. Buset dah. Cakep banget ya teman tuh. Karakternya ya dari variegatanya kita lihat ya. Ini yang karakter variegata cakepnya yang ya. Striatanya. Karena masing-masing golongan atau kelas variegata itu ada masing-masing sendiri ya buat var yang paling kelasnya, bagus. Betul. Dan jadi kelas untuk karena kan memang untuk di tanaman itu ending-endingnya kan akan di tanaman yang buat dikontesin nih. Iya. Meskipun nggak semua akan ikut kontes gitu loh. Cuman setidaknya kita tahulah tanaman yang bagus seperti apa, karena nilai bagusnya itu dari tipe variegatanya dan pertumbuhan tanamannya. Apakah dia dirawat dengan pertumbuhannya dari daun kecilnya masih ada, dari daun awal sampai dia besar, nggak ada satu daun pun yang rontoknya, dari daun kecil yang pertamanya masih ada. Tuh. Dan nggak ada yang rontok ya, teman-teman gitu. Karena rontok itu kadang-kadang misalnya dia tiba sakit, terus ininya ngeringin, daunnya itu kan suka begitu. Betul. Nah jadi seperti itu. Oke, siap. Intinya kalau nggak mesti, ini juga bukan buat dikontesin, minimal buat dilihat lah ya. Kita melihatnya pun seneng. Nah itu. Dan saya jelasin lagi, ini juga salah satu dari hybrid lokal. Hybrid lokal. Ini namanya pagoda. Saya lupa mother plant-nya. Jadi apa? Nanti bisa dicari lah ya. Kalau untuk di googling bisa sebenarnya ini. Ini pagoda. Ini salah satu bentuk
mediumnya. Kemarin saya pernah punya yang besar ya. Kalau kalian lihat, teman-teman lihat di YouTube yang awal, saya punya yang besar. Tapi sekarang udah miring. Sekarang mana? Potong? Saya potong nih. Oh ini. Ini saya potong akhirnya tuh. Jadi keluar anak ya. Ya kita bikin. Ya kalau minggu tahun lalu kan kita bahas tentang saraf berkembang biaknya itu ya. Iya betul. Mungkin sekarang nggak usah ya, lebih ke karakter. Nanti kalaupun misalnya teman-teman nih, teman-teman dari Ejra ingin ada yang mau bertanya atau aku tanamanku gini-gini gimana cara gini, boleh. Nah nanti silakan nggak ya. ada masalah. Nggak masalah. Iya. Nggak melulu tentang belanja. Iya, nggak melulu tentang shopping atau belanja. Ya. Karena saya juga berharap tahu dulu tanaman yang untuk dibeli, terus karakternya seperti apa. Jadi, tujuannya buat apa sih? Kadang-kadang kan temen-temen kalau cuma buat ikut-ikut arti gini, wah sono lagi booming, ya bebas. Booming itu mungkin lagi banyak barangnya atau lagi memang harganya, langkanya, kebutuhan buat ya, permintaannya emang demand-nya lagi tinggi gitu. Jadi untuk sementara ini, terutama untuk di Sansevieria ya, kalau untuk tanaman kayak arrowhead yang di sebelah saya ini kan memang seperti itu, dan itu juga yang sekarang kan arrowhead banyak keluar juga tuh yang hybrid baru. Tapi kan gini-gininya terseleksi sama ya pohon ini bagus atau enggak, bedanya seperti apa. Betul Om, ada itu yang akhirnya jadi value-nya ada di situ. Sama di ya. Sansevieria pun juga sama. Ada karakter golongan pertama, golongan kedua kayak gitu ya. Iya, jadi dari mother plant-nya, dia pertumbuhannya cepat. Jadi cepat banyak, wajar harganya cepat turun. Karena dari hybrid pun juga sama. Kadang-kadang hybrid ini, ada yang tipikalnya cepat beranak. Iya, ada. Karena hybrid tuh rata-rata hybrid, dia mudah beranak. Oh, mudah beranak. Mudah beranak. Jadi tanpa harus kita potong gitu ya. Kita perbanyak atau kita tusuk pucuknya, itu dia bisa beranak sendiri. Siap. Nah, ini contoh ini. Apa ini? Hybrid apa? Ini salah satu hybrid. Ini juga dari seedling nih teman-teman. Ini saya dapat dari salah satu breeder di daerah Jawa. Ini saya kasih nama Lady Diana. Oh, Lady Diana. Nah, dia formnya bagus. Cuman ketika ini dia masih tumbuh, akhirnya dia kedorong nih miring. Karena kedorong anak. Dorong anaknya ya. Ini tanpa ditusuk ya Om ya? Tanpa, berarti ya? Tanpa ditusuk. Tapi kalau untuk ini Flower sama Pagoda ini harus ditusuk ya? Iya. Dan dia pertumbuhannya juga agak lambat dibandingkan dengan seri-seri yang lain. Karena bawa mother plant-nya itu penguin. Oh, penguin ya. Penguin agak lama sih. Jadi emang agak lama. Iya, oke, siap. Nah, kita bahas selanjutnya apa nih Om? Ini juga ada ID apa? ID ini salah satu hybrid yang namanya Blorong. Blorong? Iya, ini Blorong. Blorong var ya? Iya, ini kalau nggak salah nih Donsi mau penguin. Kalau nggak salah ya, saya suka lupa nama mother plant ya. Yang penting saya udah tahu ID-nya ya udah. Oke, siap. Nih, dia compact, ya kan? Dan daunnya itu tidak panjang. Betul, cakep sih. Dia rapet. Nah, ini tuh yang saya bilang. Tanpa saya tusuk, keluar anak di sampingnya. Ya, berarti emang ada karakter yang begitu ya. Di Sansevieria, nggak semuanya ya. Tidak semuanya, makanya sebaiknya dipelajari dulu ketika teman-teman ingin membeli tanaman apapun itu ya, nggak mesti Sansevieria aja, apapun itu minimal kalian tahu karakter. Iya, karakternya. Oke. Karena ada yang kecilnya bagus, besarnya bisa nggak bagus. Itu ada beberapa yang cerita kecil karena dibilang karena langka. Iya, memang langka. Iya. Soalnya kalau misalnya sang breeder saya ngibridin nih dari pohon A sama pohon B saya silangin. Ya memang pasti hasilnya langka. Langka ya. Karena dia doang yang ngilangin gitu loh hasilnya. Tapi belum tentu hasilnya itu selalu bagus. Makanya lebih baik bisa tahu, kalau kecuali kita aja, saya pribadi nih yang ya alhamdulillah belum begitu lama sih, dari tahun 2007 bermain Sansevieria. Ini aja masih susah nebak-nebakan beli dari hasil kecil. Ini bagus apa enggak? Ya. Karena dari ini saya beli dari kecil, ini juga saya beli dari kecil. Cakep ya. Tuh Don, walaupun hijauan ya. Ya, tapi kita kan nggak tahu nih. Kalau kecilnya semuanya roset. Ada, dari kecil daun pertama itu masih ada. Iya.
jadi kipas ya? Iya, tapi ini jadi fansnya. Ada di saudaranya dia nih, dua ini, itu ada yang rejectnya. Nih saya tunjukin. Endingnya hasilnya udah semua bagus ya? Kurang memuaskan. Nah, contohnya. Iya kurang sih. Nah, dia memanjang ke atas gitu ya. Nah, ini kita bisa bayangin ketika udah masuk mau dewasa ini, umur dia udah mau dewasa, daunnya kita udah bisa bayangin dia kan panjang-panjang. Panjang banget tuh. Itu. Jadi kalau kecil mah semua roset. Roset ya. Tapi kita nggak tahu hasilnya. Makanya untuk beberapa seller memang ada yang baik, artinya yang bagus ketika breeder-breeder itu menjelaskan contoh besarnya ini, kecilnya ini, ukuran mediumnya. Jadi kenapa saya lebih senang di sini untuk mengedukasi supaya teman-teman pun saya nggak nuntut untuk belanja ke saya karena banyak seller-seller di luar kan, supaya tetap tanaman ini dirawat abadi karena tanaman ini bukan kalau saya pribadi itu tidak berdasarkan dari ikut sana ikut sini enggak, tapi saya senang ya udah saya beli. Dan harganya bisa affordable karena di Sansevieria itu karena emang pertumbuhannya agak lambat, tapi ketika pohon besar dia memang harganya emang luar biasa. Tapi ketika yang kecil-kecil itu affordable sekali, jadi bisa lah teman-teman itu memilikinya gitu sambil belajar bagaimana cara merawatnya. Om, ini penasaran nih yang laku itu apa sih nadinya Om? Ini dibilang Dragon Compacta. Oh, Dragon Compacta. Ya. Ini salah masuk seri Bitalae. Dia jenis karakter Bitalae itu yang daun-daunnya tebel sekali daunnya. Oh, tuh bisa lihat ya. Cakep tuh. Emang ini udah dinamain karena sudah laku ya, udah sold. Nah, ini bukan hybrid, ini memang spesies. Gitu. Nah, terus lanjut, apa itu? Ini juga ada hybridnya, ini Gabriela. Nah, ini tapi variegatanya putih. Variegata yang putih. Nah, ini saya cuma punya satu, ini anaknya. Nanti mau dilepas gitu ya? Iya, kalau udah siap akarnya, kemungkinan kita akan panen. Nah, gitu. Ini yang saya bilang, Sansevieria itu ada yang karakternya variegatanya kuning, ada yang putih, krim, ada yang putih. Ini putih termasuknya ya? Bisa dilihat tuh sama kepotnya. Iya, putih banget, bersih ya? Bersih, jadi ini yang dibilang putih. Dan itu kayaknya susah juga nyari yang putih-putih Om ya sekarang ya? Iya, karena untuk gen untuk di Sansevieria bisa sampai putih itu agak lebih sulit. Nah ini juga yang sudah tapi belum fix dealnya karena orangnya belum kesini. Ini juga Kitonga putih. Tuh teman ini udah di keep lah ibaratkan ya, cuman belum ditransfer. Ini putih. Cakep teman tuh. Nah ini memang termasuk salah satu seri yang lumayan langka ya. Iya. Dan harganya pun di luar negerinya pun di Thailand pun ini masih lumayan. Angka berapa Om? Kalau beritahu Om? Kemarin ini kita udah fix dealnya itu di 25 juta. Tuh teman-teman di harga 25 juta. Tuh cakep banget ya. Emang tinggal nunggu orangnya dah. Sini ya. Biasanya ngambil ke sini dia gitu. Cuma nunggu sini aja dia. Iya, tinggal datang ke sini aja. Oke, siap. Cuma memang ini udah di-keep sama seller itu ya. Sellernya. Jadi ada konsumen. Oke, lanjut Om. Terus nih, Om? Untuk hybrid ya. Hybrid lagi kita lihat di sini sebentar. Kalau nggak spesies nggak apa-apa Om. Oh, udah spesies. Ini hybrid semua. Ini nih. Apa ini itu juga salah satu hybrid yang bagus ini sampai di Thailand pun juga ini masih bikin kontes. Apa namanya Om? Ini Marsanjani. Oh, Marsanjani. Keren ya. Sempat rame lah ya ini juga. Iya. Kemarin di Sansevieria. Betul. Lagi rame-ramenya Marsa. Ini juga salah satu hybridnya bagus. Cuman memang dia kalau beranak itu hybrid tuh suka nggak KB, nggak kena pil KB, jadi bukan satu, kadang-kadang beranak kayak tadi tuh. Banyak ya tadi kalau ini. Tower tuh ya kali banyak beranak tuh bisa 3. Ya itu. Makanya mungkin populasinya, tapi kalau untuk membesarkan ya memang butuh proses tetap waktu yang lama. Lama banget teman-teman. Makanya kadang-kadang orang pengen, wah saya senang besarnya bagus. Karena nunggunya lama. Kecilnya yang mana? Kecilnya yang ini. Ada gitu ya. Ya gitu. Emang kadang selera-selera sih, ada yang pengen yang kecilnya, ada yang langsung ada yang pengen langsung, gitu ada. Memang ada beberapa yang langsung pengen menikmati. Saya mau menikmati. Ini juga apa itu?
Hybrid apa ini namanya? Pinguicula sama Tom Grumbly. Oke, Pinguicula dengan. Nah ini saya juga belum tahu sama kayak Robuscula, apakah dia hybrid secara maksudnya ada breedernya atau memang selfing yang by nature alami, ya. Iya. Karena mungkin mother plant-nya berdempetan kebetulan, jadi diserbukin oleh bantuan alami, bantuan gitu ya. semut, hewan, serangga gitu. Oke, yang terbang-terbang gitu. Nah, ini juga sebenarnya ini ya kalau saya sih kecilnya dia tuh bagus. Kecilnya bagus itu? Ya, mediumnya bagus, tapi ketika besar ya, dia overlapping. Nah, makanya ini termasuk andakan induk besar, jadi formnya kurang begitu rapi. Kalau dia dari kecil, dari indukan kecil, dia bagus, dia roset. Dia salah satu hybrid yang bagusnya ketika dia kecil sampai medium. Medium doang ya. Ketika besar, amburadul. Terlalu megah. Artinya kalau kalian punya rumah yang minimalis, saya yakin tidak akan bisa tercover karena kiri kanan dia rosetnya melebar sekali. Oke, siap. Itu terus juga. Apalagi nih Om? Ini ada Andaman salah satunya. Andaman. Ini kayak gini. Cuman ini saya punyanya masih kecil. Oh, Andaman masih kecil adanya ya. Iya. Tapi cakep sih kecil. Ya, ini tipikal variegatanya yang bagus, warnanya motifnya striata. Striata ya. Ini krim atau yellow Om? Ini yellow, ini yellow ya, kuning ya. Tuh ya teman-teman, karakter variegata yang bagus seperti ini. Ini karakter biasanya tuh yang karakter bagus tuh saya suka pindahin nih biasa di pot keramik. Nah, tandanya gitu di sini tuh. Kalau potnya keramik tandanya emang udah seleksi ya. Bisa kelihatan di sini. Masih ada juga nih Andamannya juga udah tancap daun. Nah, nih. Cakep nih, Teman. Cuman emang kepanasan ya karena potnya masih kecil nih, harusnya udah dipindahin. Pindahin ya. Oke, siap. Ini gua. Nah, untuk beberapa hybrid, kenapa untuk di variegata kadang-kadang kok harganya hybrid itu ada beberapa ya teman diskusi gitu, harganya cepat turun karena mayoritas ya, tapi saya nggak bisa bilang semua. Mayoritas hybrid itu ketika dari tancap daun variegata, sompel, ditancap itu chance-nya tuh lebih gede untuk jadi variegatanya. Jadi variegata bakal cakep ya. Tapi emang ada beberapa pohon yang memang chance-nya paling kecil banget. Contohnya salah satunya itu pagoda itu. Pagoda itu ditancap. Selama saya ngerawat, saya nancepin puluhan, saya belum pernah ngerasain dapat variegata. Oh gitu. Belum pernah. Nah, tapi kalau tower termasuk yang chance-nya lebih besar. Ya. Nah, ini juga sama Andaman juga termasuk chance-nya yang lebih besar. Ini contohnya kan ada sampingnya ada yang hijau tuh ya. Ya, karena ada yang hijau juga. Enggak semuanya jadi variegata ya, gitu. Tapi masih ada potensi untuk ada variegata. Ya. Nah, ini juga apa ini? Celomita loh yang tadi. Celomita. Oh, yang gedenya nih. Medium ya, ya. Ini aurea ya. Variegata aurea itu modelnya seperti ini dan di kelas kontesnya pun tetap ada. Oh. Jadi kelas kontes aurea pun tetap ada. Seharusnya masih ada sampai masih ada ya. Karena tipikal karakter yang di kontes ini kan dia punya karakter dasar ya, base karakternya itu apa, misalnya yang variegata umum berarti kan yang paling bagus striata. Ada kalau aurea dilawan sama striata pasti kalah aureanya, orang pilih striatanya ya. Karena ya masing-masing ya teman. Ya makanya ada yang suka striata, ada yang suka yellow. Ya ada yang karena ada juga yang suka nggak seperti ini aurea bagus bagus. Kuat nggak? Kuat. Jadi ada, ya ini kan masalah kembali lagi cerita ke selera. Tuh, ya, selera masing-masing. Tapi karena tanaman ini, ya saya tetaplah acuannya kita tetap punya base dasar acuannya itu nanti kelas-kelasnya variegata, tipe-tipe variegata itu ada yang tadi meja kontes. Betul. Meskipun mungkin kita tidak ngontesin, termasuk saya juga nggak ngontesin, tapi minimal kita tahu gitu. Jadi saya merawat pohon, yang tipe ini yang saya rawat. Saya punya 2 Celomita, tapi yang satu saya nyarinya buat striatanya. Jadi boleh punya nambah. Kadang-kadang orang kan nggak tahu, tiba-tiba ya karena senang
Ini ada nggak resikonya? Ada. Resiko aurea itu kadang-kadang suka terbakar ya. Lebih mudah terbakar karena apa? Jarak klorofil daunnya lebih sedikit dan pertumbuhannya agak lebih lambat. Tuh, sama kayak di pilo sebenarnya. Ya, sama. Betul. Sama di pilo. Oke, lanjut Om. Apalagi nih kita pembahasannya. Ini juga ada hybrid tapi saya belum bisa bawa. Nah, ini salah satu. Nih. Ini penyakit. Apa ini? Penyakit apa namanya Om? Ini kayak semacam virus. Kalau di daun trifas, pohon-pohon yang trifasciata, ini pasti bikin bonyok. Dan ini bisa ngerembet sampai ke bawah. Tapi karena dia ini ada di daun tebal, dia tidak akan rembet, dia akan berhenti di sini. Oh, berhenti. Tapi memang setidaknya dia merusak estetika. Iya. Nah, ini juga salah satu hybrid. Ini hybrid. Apa? Ntar dulu, saya ingat-ingat namanya. Casanova. Oh, Casanova. Oke, siap. Ini Casanova. Ini hybrid lama. Ya mungkin nggak banyak ini. Saya bisa tahu nih yang megang ini di Indonesia ada berapa orang. Oke, Casanova gitu. Ya, ini Casanova. Dengan tipikal dia striata. Ini induk, anak, beranak lagi tuh udah jadi. Oh, udah 3 nih berarti ya. Jadi dalam satu pot tuh udah induk, anak, udah. Anak, cucu, sama cucunya gitu. Ada yang kecil-kecil. Oh, ada yang kecilnya. Coba kita lihat tuh. Emang udah sebagian udah ada yang panen ya. Ya. Oke, di taman ya kalau mau ya. Tuh, silakan. Wih, cakep banget loh. Dia juga striata. Cakep. Ini kayak gini nggak apa-apa ya. Ini daun bawah soalnya. Daun ya. Kalau dia daun ketepeng. Nah, yang tidak ada masalah. Ya, dia nggak ganggu. Tuh. Cakep nih teman. Nah, ini available. Nanti kalau misalnya teman-teman pengen nanti kontak aja. Di WhatsApp. Yang paling bagus selain itu ini. Ini doang. Ada lagi yang masih nempel sama induknya tapi size-nya lebih kecil ya. Ini yang udah available yang ini ya. Yang oke lah minimal. Yang sudah layak kalau mau dipajang juga enak. Betul. Terus kita jalan lagi, kita keliling aja ya. Iya, siap. Apalagi nih Om? Nah, ini yang saya bilang robuscula itu bagus dari kecil tuh seperti ini. Oh iya, teman. Tuh, teman lihat ya. Cakep banget ternyata. Dari daun kecil. Rosetnya tuh. Tuh ya, robuscula. Ya. Ini cakepnya. Gedenya cakep nggak Om? Gedenya itu yang saya bilang fan shape. Oh, fan shape ya. Ada nggak contohnya yang sini? Fan shape-nya. Kita ambil keliling ya. Oke, ya. Ini penguin semua. Penguin kalau boleh, kalau mau ini available ya kalau yang ginian ya. Iya, penguin dari yang ukuran besar. Nah, ini loh saya bilang black cross itu. Dari kecil. Iya, berubah ya. Enggak, black cross juga warnanya masing-masing ya. Banyak apa ya, warna gitu ya Om ya. Iya. Ini yang saya bilang ini dibilang apa namanya tadi saya bilang Mediopicta. Jadi pinggirnya hijau, tengahnya kuning, putih, iya, kuning. Full. Dia nggak ada hijau jat klorofil daunnya tuh. Di tengah-tengah kosong, full. Jadi memang agak lebih cenderung mudah kebakar nih kayak gini. Ya, udah kebakar. Ya. Tapi masih oke lah ya. Iya, tapi memang ada challenge-nya saya sendiri sih kalau untuk merawat tanaman yang punya tipikal variegata yang rada ekstrim ya. Ini saya bilang termasuk yang ekstrim juga. Ya. Kita lebih ngomongnya tuh harus agak lebih. Iya, betul. Oke, kita lanjut lagi nih, teman. Ini apa di sini nih? Nih. Cakep ini, teman. Ini apa itu? Lupa. Lalu soalnya suka lupaan nih. Allahu Akbar. Gila di sini saya lupa. Ini salah satu hybrid juga. Ntar saya ingat-ingat nih. Saya lupa ini namanya. Lupa ya, teman ya. Tuh, cakep. Dia silver. Dia sebenarnya bukan miring ke sini. Sebenarnya dia roset karena ini anak induk besar. Jadi dia kedorong ke samping, dia agak miring. Jadi dorong sama indukannya di sini dulunya pasti ya. Jadi dia agak ngejar matahari. Oke, siap. Nih, sweet celery. Oh, sweet celery. Ya, ini sweet celery. Ini hybrid lokal juga. Dia warnanya silver daunnya. Itu cakep, teman. Oke. Dan variegata sweet celery untuk dapat rata-rata dia tuh lebih cenderung aurea. Rata-rata aurea dia. Untuk variegatanya ya. Jadi kalau untuk dapat variegata yang kayak begini, yang lapis, tapi memang karena dia base dasarnya hijau kesilveran, warna kuningnya itu tidak begitu karena nggak kontras. Iya, betul, nggak terlalu
menyolok ya, lah ya. Nyolok. Beda dengan kayak tower kayak gini kan dia memang hijaunya gelap. Ya. Jadi dia terlihat kontras. Kalau ini dia agak lebih silver. Jadi kurang kontras. Betul. Tapi itu kuning ya teman-teman ya. Kuning, ini kuning. Nah ini juga untuk warna yang seperti ini emang agak sulit. Susah ya. Untuk dapat yang warnanya seperti itu ya. Teman kalau mau cari boleh cari yang kayak gini tuh. Ini cuma satu, ini juga Indian ini. Indian. Cakep nih Om. Kalau itu bukan hybrid. Apa? Ini Kimayo. Oh, Kimayo. Nah, ini juga Robuscula. Robuscula. Ini kuning. Kuning. Tuh ya, cakep. Tuh Robuscula. Robuscula. Ya saya sih sengaja saya potin seperti ini berharap dia bisa bertumbuh bagus, variegatnya bagus, ya iseng-iseng minimal kontes di hati. Di hati aja. Dilihat terus ya. Ini apa? Ini blue leaf. Blue leaf. Blue leaf. Ya dia emang lebih dominan blue-nya, dan silver ya. Dia lebih bluish, ada bedaknya dia. Tuh ya. Beda sama Kimayo. Beda ya sama Kimayo ya. Oke. Kita lanjut lagi nih, teman-teman. Jalan lagi. Bahas apa? Kita ada banyak hybrid, sebentar saya cari. Nah, ini hybrid pagoda yang kecil-kecilnya nih. Pagoda. Nih, teman-teman kalau mau lihat pagoda kecilnya, cakep banget emang ya. Di kecil-kecilnya ini ada berapa pohon nih. Tuh. Kecil-kecil. Available ya? Iya. Teman kalau mau silakan kontak aja ya. Ya. Available. Tower. Pingui. Kalau ini tetap area spesies. Iya, spesies. Ini indukan-indukan dari pagodanya juga. Pagoda juga ada yang keluar hijau ya Om ya? Ada, nggak semuanya berhasil bagus. Iya. Nah, lanjut Om. Ini yang saya bilang kenapa seri Aurea. Ini anakan adiknya yang Dragon Compacta Silver yang sudah kejual keluar tadi. Ini yang anaknya adiknya yang Aurea. Oh, yang Aureanya. Tuh, resiko Sunburn. Ya. Pasti resiko kalau yang yellow. Ini bukan karena virus, tapi ini sunburn, jadi dia terbakar. Kebakar ya teman tuh. Oke, nah. Dan kalau udah begini, biasanya anakannya nanti ketika dia beranak, anakannya tipikalnya akan jadi Aurea lagi. Aurea juga? Nggak bakal nggak akan lari. Kalau striata enggak. Dia lebih. Kalau di Sansevieria gitu, induknya Aurea, anaknya udah jaminan itu akan jadi Aurea terus. Oke, siap. Gitu. Kalau untuk tipe Aurea ya, tapi kalau untuk di tipe striata nggak menjamin. Kadang-kadang anaknya bisa jadi bagus, kadang-kadang tetap jadi Aurea, jadi masih ada chance untuk berubah ya. Oke, lanjut nih. Ini apa nih, Om? Ini bukan hybrid, ini spesialis. Apa namanya? Rorida. Tuh, Rorida cakep teman. Nah, ini form yang saya bilang tanaman itu dari kecilnya bagus, mediumnya bagus, besarnya pun bagus. Cakep sih dia. Saya lihat aja seneng ini. Ini dari daun kecil pertamanya itu masih ada. Tuh ya, masih ada daun kecilnya. Gitu ya teman, kalau cari karakternya. Dia cari karakternya tuh yang rapet. Dia fan shape modelnya. Ini ada tipikalnya, ini tipikal fan shape. Ntar ada tipikal rosette ada. Oke. Nah, karena contoh ada beberapa temen tuh yang beli seri-seri Bitalaya, artinya yang daun-daun tebal ya. Daun-daun tebal tuh kayak seri Dragon ini kan dia daun-daun tebal nih. Nah ini Om, ada nggak ini mature-nya? Ada yang mature tetap roset, ada yang mature tiba tunggal. Oh, tunggal. Jadi besar, diri dia tegap. Ada, karena kecilnya roset. Tapi ketika dia udah lama induk beranak, akhirnya dia timbul lah mature formnya. Dia tuh tegap dengan ketebalan batang yang sangat bener-bener tebal. Oke. Berdarah Jera. Ya, kecolok. Nggak tahu siapa yang nyolok ini dari Sansevieria. Pasti begitu, ada pasti aja kecolok. Oke, kita lanjut Om. Om ini loh, Om. Ini apa Om? Sambil apa? Ini loh. Oh. ini bukan hybrid, tapi ini salah satu. Ini saya juga ceritain, mungkin tahun lalu juga pernah ya kita bahas tentang ini. Ini jenis Trifasciata yang dibilang ya pedang-pedangan yang umum, yang kalian sering lihat sebagai penghijauan di taman-taman tuh. Ya, ini ya. Nah, tapi ini adalah mutasi. Nah, jadi Sansevieria itu selain variegata, mutasi itu variegata kan mutasi warna. Nah, Sansevieria ada mutasi bentuk. Oke, siap. Nah, ini salah satu mutasi bentuknya ini. Tuh, mutasi bentuk. Ya, harusnya dia kan tegap, lurus. Yang biasa buat di taman-taman. Jadi kriwel tuh. Dan kejadian mutasi ini itu adanya di Indonesia. Oh,
Aduh, di Thailand, Filipina nggak ada ya? Ada. Oh alah. Dan sampai detik ini pun Thailand, tapi saya belum pernah jual ke Thailand. Filipina yang sering ambil ya. Jepang. Jadi mutasi ini terjadinya dari Indonesia. Ini aja. Salah satu masterpiece, istilahnya hasil mutasi yang terbaik di Indonesia ya. Hasil dari Indonesianya langsung di sini. Jadi ketemu mutasi alam sih sebenarnya Mas Ajra. Bukan dibuat-buat ya teman kalau ini ya. Dan dia tidak bisa ditancap daun. Oh. Kalau ditancap daun, kita potel nih daun, kita tancap. Ini dia nggak akan jadi kayak begini lagi. Dia kan tumbuh normal, kayak pedang-pedangan biasa. Terus cara perbanyak gimana? Perbanyaknya dia hanya bisa dari anakan. Oh, anak sendiri maksudnya? Cara vegetatif biasa. Tanpa ada harus di samping kayak gitu ya, teman. Nggak bisa nih, teman. Dan ini memang ya kalau di saya sih sampai detik ini salah satu dari jargon saya di sini. Di jargonnya di sini teman ya. Jadi orang Filipina selalu ambil yang kayak gini ternyata. Iya, jadi orang luar negeri mencari yang ini. Padahal ini mah pohon murah. Iya. Kalau yang tapi ketika dia udah jadi bentuk ini beda lagi harga, bisa jutaan. Iya betul. Oke, masih jutaan ya. Itu dia. Ini kalau di bahasa lokalnya ini bongkok. Bongkok. Jadi Trifasciata bongkok. Kalau di luar negeri ini dibilangnya birdbeak. Jadi kalau kita keluar ini namanya birdbeak. Oh. Birdbeak itu sama artinya bongkok juga. Bongkok ya. Paruh burung. Paruh burung. Iya, birdbeak. Jadi paruh burung kan bongkok. Bongkok gitu ya, teman. Ya. Alami ternyata ya. Alami. Oke, siap. Kita sambil jalan sambil nyari ini. Ya. Saya juga jelasin kemarin kan juga janji mau jelasin ini seri-seri bat itu ada baseball bat, mungkin ini ada tipikal yang tegap-tegap ya. Yang Sansevieria tuh. Baseball. Jadi dia kiri aja ke atas. Nih, jadi dia dibilangnya tuh singularis. Singularis, lurus. Tunggal, lurus ke atas. Om, apakah baseball selalu begini, Om? Enggak. Ada juga yang mutasi. Kalau dari kecilnya, juvenilnya, dia ada yang roset, Om Ezra. Oh ya, baru tahu saya. Ntar saya ini. Nih, tipikalnya kayak gini lah salah satu contohnya. Oh, tuh, teman. Ngeroset ya? Dia ini enggak kanan kiri ada gitu ya? Yang rosetnya. Oke. Udah kepotong kali mah. Udah kepotong ya. Di depan Om Ezra nih. Ini. Ini. Oh, ini. Oh iya. Nih, salah satunya ini juga nih. Kecil. Aduh. Nih, teman. Tuh. Ya, jadi dia ngeroset daunnya ya. Oke. Jadi dia masih tumbuh roset kiri kanan, tapi endingnya besar bakal lurus kayak gini, teman. Nanti gedenya lurus ya. Nggak melulu tentang roset. Makanya itu dibilang dimasuk seri juvenil. Juvenil itu bahasa kita tuh emang seri kecil. Nggak apa-apa, kita lewat aja. Next nih, teman. Kalau Sansevieria bandel. Apalagi sambil kita lihat hybrid-hybridnya. Oh, ini dia. Ini juga apa? Salah satu hybrid karakter yang bagus. Ini apa? Ini Nalika. Hybrid. Ini Nalika. Saya cuma punya satu. Oh. Ini salah satu hybrid yang bagus. Dia juga performnya juga bagus, rosetnya bagus. Bentuknya roset ya? Iya, dia roset. Cuman emang daunnya kalau black rose dia hampir tipikalnya hampir sama kayak black rose. Tapi dia lebih narrow. Ya, lebih tipis. Kalau rubber kan agak lebar, kalau dia enggak. Untuk ketebalannya dia malah lebih tebal daripada black rose. Oh. Dan perform rosetnya dia lebih bagus daripada black rose. Tapi kekurangan dia cuma narrow. Narrownya aja ya. Tapi kalau dia size ini kan hitungannya size anak induk besar ya. Anak induk besar aja dia masih tetap roset. Bayangin kalau dari dia yang juvenilnya, dia lebih bagus lagi. Makanya ini salah satu salah satu hybrid yang bagus. Karena dia dari form kecil, medium sampai besar ya dia tetap oke. Oke, siap. Ini salah satu hybrid yang bagus. Memang salah satu hybrid yang doyan beranak juga. Oh gitu. Ini. Tapi memang dia populasinya belum begitu banyak. Ya, si Nalika tadi ya. Untuk si Nalika. Oke, kita lanjut lagi yuk. Apa nih yang kita bahas? Apa ya? Hybrid. Saya rasa cuman segitu aja nih. Oke. Ini kita ada ini. Hybrid. Ini dari Thailand. Apa? Namanya Banlutots. Nah, ini dia bentuknya salah satu hybrid. Kalau nggak salah saya ingat nih, kalau nggak salah ada darah transisinya. Iya. Jadi dia
tetap kayak obor. Makanya dibilang Banlu Torch. Banlu itu Mr. Banlu adalah penyelangnya langsung. Torch itu karena bentuknya kayak obor ya. Tuh. Ini dia. Ini salah satu hybrid yang bagus juga. Thailand ya, dari kecil dia bagus, medium bagus, besar besarnya pun masih bagus ya. Karena dia pertumbuhannya bagus. Oke, siap. Nah, ini. Itu teman-teman untuk yang hybrid. Saya rasa hybrid juga nggak banyak ya. Ini salah satu yang kecil nih. Apa namanya? Diana. Tuh, teman. Hybrid nih maksudnya, Om? Iya, ini hybrid. Yang besarnya itu yang daunnya udah yang miring gitu ya. Tuh, teman kalau mau available tuh available lah. Ini saya beli dari biji. Oh, dari biji. Jadi dari seedlingan teman nih botol ini saya bayarin, saya pilih. Oke. Makanya kita kasih nama sendiri. Nah, ini palaannya Pagoda. Yang top yang saya potong itu atasnya. Yang kemarin yang gede banget atasannya. Nah, nih. Gede nih. Ini untuk mungkin ini terbesar kali ya. Pagoda. Belum pernah ada pagoda yang sebesar ini. Gede nih termasuknya. Ya, untuk yang variegata tapi sebesar ini. Ini bayangin untuk yang sebesar ini formnya masih oke. Iya, masih. Nah, makanya kenapa pagoda itu masih bagus karena ini biar gede. Cuman karena ini lebih gede palanya daripada bonggolnya jadi miring gitu loh. Makanya saya tebas jadi 2 supaya ketika udah ditebas jadi 2 dia kan batangnya gede nih, jadi dia kuat untuk nopang. Kalau yang kemarin tuh dari kecil, bawahnya kecil. Iya, jadi nopang palanya segini dia berat, miring-miring. Gitu teman-teman. Nah, saya rasa itu aja sih Om Ejra. Jadi untuk beberapa dari teman kalau mau ini dia nih saya bilang nih robuscula. Ini robuscula. Robuscula. Ini top ya atasannya ya, palanya ketika saya tebas. Dia fan shape. Fan shape ya. Dan dia kurus. Ini udah besar. Kurus dia. Oh iya. Dia kiri kanan doang. Tapi bodinya tuh nggak keker. Oke. Mungkin teman kalau ada yang mau ditanyakan stoknya, ini kan banyak ya. Banyak tapi didominasi untuk di tempat sini tuh hybrid sebenarnya. Ini juga ada nih. Ini juga hybrid juga nih. Katana. Tapi ini udah umum lah ya. Iya, tuh katana. Ini juga hybrid. Makanya untuk di hybrid itu teman-teman termasuk ini juga Royal Crown. Ini juga hybrid. Tapi ini Thailand. Ini Royal Crown putih dan saya yakin viewersnya Om Ejra udah kenal. Nah ini. Ya, apa ini? Yang saya bilang Pink Wickley Tom, lihat besarnya. Oh, cakep juga sih. Ya, tapi agak berantakan. Ini nggak begitu gede. Ya. Tapi kalau yang udah besar berantakan kemana-mana lagi karena harus taruh di tengah-tengah dan memakan tempat. Itu dia. Ini juga salah satu hybrid yang bagus karena dia cenderung ke atas dia. Kenapa dibilang crown di kayak mahkota, Royal Crown dia formnya bagus. Di atas ya, bagus. Ya. Oke. Itu aja berarti teman-teman segitu aja. Nanti kalau mau ditanyakan stok ya, boleh ditanyakan aja di WhatsApp. Nanti kalau gitu misalnya teman-teman misalnya dia mau bertanya apa segala macam. Kalau untuk di sini sebenarnya memang saya sih available buat siapa aja. Artinya untuk yang buat teman-teman yang lokal. Tapi saya lebih senang memang kalau yang domisilinya deket-deket nih masih di wilayah Jakarta, saya suruh untuk datang ke sini. Aja, iya. Jadi supaya bisa sama-sama belajar. Dia lihat posisinya begini karena kalau beli dari online itu memang plus minusnya ada. Memang waktu nggak bisa banyak effortnya juga nggak begitu besar kan. Tapi kadang-kadang wah kok tanamannya datangnya segini, apa masalah size-nya atau mungkin juga kalau datang biasanya teman-teman Ejra itu datang ke sini biasanya banyak tuh diskusi ngobrol. Aku misalnya ini dan saya tidak karena di sini pun kapasitas kandang saya nggak begitu besar. Jadi artinya hanya ada dengan barang-barang yang ada di sini terutama untuk spesies saya mendominasi di sini untuk spesies. Untuk hybrid yang seperti saya jelasin tadi tidak begitu banyak. Hanya beberapa yang saya sadarin itulah jadi pilihan dari saya pribadi gitu loh. Seneng, ini bagus untuk dirawat pun bagus. Sesuai dengan namanya hobi sih. Betul. Jadi memang yang sesuai yang saya seneng dan saya suka karakternya dari kecil karena untuk yang hybrid itu benar-benar saya seleksiin karakternya dari kecil, medium, besar yang bagus. Itu yang bisa jaga karena tempatnya kecil jadi
kita harus pinter-pinter untuk memilih, karena nanti ketika udah besar anjing-anjingnya darinya kita suka akhirnya jadi ilfil, aduh dia menemukan tempat gitu. Nah itu ya teman-teman. Kadang-kadang gitu ya, karena dia mau makan tempat. Wah, makan tempat nih nggak bisa nih, aduh harus taruh di mana apa segala macam, sedangkan di lain sisi kita udah ngerawat dari kecil. Iya udah senang. Jadi mau kita taruh sembarangan pun juga nggak. Makanya lebih baik saya tuh pilih di awal seperti itu. Makanya kalaupun nanti teman-teman dia mau datang, teman-teman Ezra mau datang atau maupun sharing, nanya-nanya, nggak ada masalah. Boleh. Kita seperti biasa, tujuan saya di sini, juga Edra juga datang ke sini juga sama-sama belajar. Ya, sama-sama kita belajar ya, teman-teman. Jadi tahu nih ID Sansevieria ya. Iya, nanti kalau mau ada yang nanya, Om nih kalau kecilnya, karena memang Sansevieria itu kalau kecil ukuran juvenil, saya kembali lagi dari juvenil, medium sama large-nya beda. Itu ada yang beda. Iya, iya. Ada yang sama, contoh kayak penguin, itu sama. Florida nggak begitu sama. Beda, karakternya sama. Nah kalau misalnya kayak Robusta, Dwarf, kecil tuh roset, tergedenya fansep, ya kan gede, panjang-panjang, padahal kecilnya bagus. Iya. Terus ada yang Samurai Dwarf, kecilnya bagus. Jadinya dia twist. Dia muter. Nah gitu ya. Gitu. Jadi banyak karakter-karakter yang memang teman-teman mungkin juga lebih puas ketika lihat, oh gue tahu nih, saya tahu nih, kecilnya begini, ntar besar gini. Jadi punya bayangan, oh saya mau ngerawat pohon ini untuk sampai gedenya seperti ini. Ya, jadi gedenya seperti ini. Ada target goalnya, karena ya itu ada beberapa teman-teman juga yang mungkin baru datang itu ternyata target goalnya tuh di luar ekspektasi. Iya, itu dia. Kok jadi begini pohonannya gitu. Nah, itu teman ya. Jadi harus apa ya? Kita cari-cari informasi dulu gitu ya. Boleh ntar dikontak aja ke Om Freddy-nya ya. Siap. Terima kasih semuanya yang udah nonton sampai akhir. Om Freddy juga makasih udah kasih ilmunya. Makasih banget. Nanti next time-nya mungkin kita kalau misalnya nanti Ezra ada waktu kesini, kalau dia mau request bagaimana cara perbanyak boleh. Mau bagaimana meracik Sansevieria, seperti apa tempat Sansevieria untuk bagus untuk dirawatnya. Ya mungkin nanti di next tinggal teman-teman komen aja di aja. Soalnya lumayan jauh datang lagi ke sini, soalnya kan bayar request juga. Jadi teman-teman boleh ntar kita coba atur waktunya lagi, gimana cara nanti, motong Sansevieria ya. Nanti biar lebih variatif karena di Sansevieria di Indonesia itu pemainnya atau penghobinya itu belum begitu banyak. Dan ini salah satu tanaman yang banyak fungsinya selain hanya bisa kita nikmati, dia fungsinya banyak. Polutan udara. Penyerap bau, penyerap polutan. Nah, dia itu salah satu penyerap yang bagus. Iya, tanaman. Jadi beli tanaman ini nggak ada ruginya buat aku ya. Iya, jadi ketika untuk dirawat dia juga nggak menemukan tempat karena dia bisa minimalis betul. Ya, bisa ditaruh indoor, bisa ditaruh outdoor, dan waktu pertumbuhannya juga lama jadi aman, jadi nggak buru-buru takut waduh gimana ntar tiba-tiba gede, enggak saya dinungguin gede sampai lama gini aja. Oke, makasih Om Freddy ya, kita tutup teman-teman. Berkunjung jauh-jauh nih, enggak sih, deket sih, mumpung lewat. Sekalian lewat. Iya, terima kasih Om Freddy ya, sukses terus buat teman-teman semuanya yang nonton, sampai jumpa di waktu. Terima kasih Om, dadah. See you.